3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Diferensiasi konten. 2. Diferensiasi proses. 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid-murid kita. Konten dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap tingkat kesiapan murid, minat murid, atau profil belajar murid yang berbeda, atau juga terhadap kombinasi dari kesiapan minat dan profil belajar murid. Jika memetakan kebutuhan berdasarkan kesiapan murid, maka kita perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan, siapa yang perlu diberikan bahan-bahan belajar yang sifatnya foundasional dan siapa yang akan kita berikan bahan-bahan belajar yang jenis informasinya bersifat transformatif atau transformasional. Diferensiasi konten juga bisa dilakukan berdasarkan minat murid. Misalnya saat belajar tentang teks narasi, guru dapat menyediakan murid-muridnya berbagai teks dengan topik tentang hal-hal yang disukai murid. Diferensiasi konten berdasarkan profil belajar dapat kita lakukan misalnya dengan memastikan bahwa murid kita dapat mengakses materi ajar tersebut sesuai dengan gaya belajarnya. Sebagai contoh, murid yang memiliki gaya belajar visual mungkin akan belajar dengan lebih baik jika materinya diberikan dalam bentuk gambar, sementara untuk mereka yang auditori materinya dapat diberikan dalam bentuk audio. Diferensiasi proses. Proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Saat kita telah memecahkan kebutuhan belajar murid, yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Caranya seperti apa? Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar? Apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok? Seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid-murid kita? Siapa saja yang memerlukan banyak bantuan? Siapa yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu dan mereka kemudian bisa bekerja dengan mandiri? Semua hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang. Diferensiasi proses. Proses di sini mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai apa informasi atau materi yang dipelajari. Saat kita telah memecahkan kebutuhan belajar murid, yang kemudian harus kita pikirkan adalah bagaimana kebutuhan tersebut bisa dipenuhi. Caranya seperti apa? Proses seperti apa yang perlu disiapkan agar kita mengetahui bahwa setiap murid belajar? Apakah murid-murid kita akan bekerja mandiri atau dalam kelompok? Seberapa banyak jumlah bantuan yang kita berikan kepada murid-murid kita? Siapa saja yang memerlukan banyak bantuan? Siapa yang cukup kita berikan bantuan dalam bentuk pertanyaan pemandu dan mereka kemudian bisa bekerja dengan mandiri? Semua hal tersebut harus dipertimbangkan sebagai bagian dari skenario pembelajaran yang kita rancang. Diferensiasi produk. Produk adalah hasil pekerjaan atau unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada kita. Produk adalah sesuatu yang ada wujudnya, bisa berbentuk karangan atau tulisan atau hasil tes atau pertunjukan atau presentasi atau pidato, rekaman, diagram dan sebagainya. Kita dapat melakukan diferensiasi produk dengan berbagai cara. Namun kita perlu mempertimbangkan kebutuhan belajar murid kita terlebih dahulu. Sebelum menentukan penugasan produk ini, penugasan produk harus membantu murid baik secara individu atau dalam kelompok memikirkan kembali, menggunakan dan memperluas apa yang telah mereka pelajari selama periode waktu tertentu, 1 unit 1 semester atau bahkan 1 tahun. Pada dasarnya mendiferensiasi produk meliputi 2 hal. 1. Memberikan tantangan dan keragaman atau variasi. 2. Memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang diinginkan. Sangat penting bagi guru untuk menentukan apa sebenarnya ekspektasi yang diharapkan dari murid. Kualitas pekerjaan seperti apa yang diinginkan? Konten apa yang harus ada dalam produk mereka? Bagaimana mereka harus mengerjakannya? Dan apa sifat dari produk akhir yang diharapkan tersebut? Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. 1. Setiap orang dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut dengan baik. 2. Setiap orang dalam kelas akan saling menghargai. 3. Murid akan merasa aman. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan. 5. Ada harapan bagi pertumbuhan. 6. Ada keadilan dalam bentuk nyata. 7. Guru dan siswa berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama.
Peran penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi, Anda tentu tahu dan mungkin pernah berhubungan dengan seorang dokter. Dalam bekerja, ketika seorang dokter membantu pasiennya, maka yang akan ia lakukan adalah menegakkan diagnosis. Diagnosis yang ia buat tentunya didasarkan pada pengetahuan dan ilmu sains kedokteran yang telah ia pelajari. Namun, dokter tidak hanya dapat bekerja berdasarkan diagnosis. Ia juga perlu membangun rasa percaya pasien agar si pasien mau mengikuti apa yang ia sarankan untuk mereka. Tanpa rasa percaya dari si pasien, apa yang disarankan oleh dokter mungkin tidak akan dilakukan oleh si pasien. Nah, agar dapat tercipta rasa saling percaya, maka dokter yang baik akan membangun hubungan komunikasi yang baik, jujur, dan terbuka kepada pasiennya. Dokter hanya akan meresepkan obat setelah ia menegakkan diagnosis. Sama seperti seorang dokter, seorang guru juga akan berada dalam situasi yang mungkin serupa. Saat ia mengajar, ia akan mendasarkan praktiknya pada pengetahuan dan keterampilan yang ia miliki yang berhubungan dengan mata pelajaran yang ia ampu dan ilmu pedagogi. Namun demikian, ia juga harus membangun komunikasi dan kepercayaan murid-muridnya, agar murid-muridnya tersebut mau mengikuti instruksi dan saran-saran yang ia berikan. Tanpa membangun rasa percaya dan komunikasi yang baik, tidak akan terjadi hubungan positif antara murid dan guru, sehingga akan sulit bagi guru untuk memotivasi murid untuk mencapai tujuannya. Baik guru maupun dokter sebenarnya sama-sama melakukan asesmen. Lewat proses asesmen ini, dokter akan menghasilkan diagnosa tentang pasiennya sedangkan guru akan menemukan kebutuhan belajar muridnya. Di dalam kelas, kita dapat memandang penilaian dalam 3 perspektif. 1. Assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif. Sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan, ongoing assessment. 2. Assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Berfungsi sebagai penilaian sumatif. 3. Assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Beberapa contoh strategi penilaian formatif. Tiket keluar, guru memberikan pertanyaan yang diajukan kepada semua murid sebelum kelas berakhir. Murid menulis jawaban mereka pada kartu atau selembar kertas dan menyerahkannya saat mereka keluar kelas. Teknik penilaian formatif ini melibatkan semua murid dan memberikan bukti yang sangat penting tentang pembelajaran saat itu bagi guru. Tiket masuk, guru juga bisa memberikan sebuah pertanyaan kepada semua murid sebelum pelajaran dimulai. Jawaban murid dapat digunakan untuk menilai pemahaman awal murid terkait dengan materi yang akan didiskusikan atau sebagai ringkasan pemahaman murid terhadap materi hari sebelumnya, berbagi 30 detik. Dengan strategi ini, murid secara bergiliran berbagi apa yang telah ia pelajari dalam pelajaran selama 30 detik. Target yang Anda cari dalam kegiatan ini adalah bagaimana pemahaman murid dikaitkan dengan kriteria keberhasilan yang diharapkan. Dapat dijadikan sebagai rutinitas di akhir pelajaran sehingga semua murid memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, berbagi wawasan, dan mengklarifikasi apa yang dipelajari. Nama dalam toples, guru bisa meminta murid menulis nama mereka di selembar potongan kertas kemudian memasukkannya dalam toples. Guru kemudian bisa mengajukan sebuah pertanyaan tentang konsep kunci yang sedang dipelajari, kemudian secara random mengambil sebuah potongan kertas di toples, dan meminta beberapa anak yang namanya tertulis di potongan kertas tersebut menjawab pertanyaan secara bergantian, 3, 2, 1, di akhir pembelajaran. Strategi ini memberikan murid cara untuk merangkum atau bahkan mempertanyakan apa yang baru saja mereka pelajari. 3 petunjuk dapat disediakan bagi murid untuk menanggapi yaitu, 3 hal yang tidak murid ketahui sebelumnya, 2 hal yang mengejutkan murid tentang topik tersebut. 1 hal yang ingin murid mulai lakukan dengan apa yang telah dipelajari, refleksi. Apapun bentuk refleksi yang dilakukan, refleksi dapat menjadi alat penilaian formatif yang sangat berguna bagi guru untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid dan apa yang masih menjadi kebingungan mereka. Pojok pemahaman. Guru bisa meminta murid menulis nama mereka di selembar potongan kertas kemudian memasukkannya dalam toples.
Guru kemudian bisa mengajukan sebuah pertanyaan tentang konsep kunci yang sedang dipelajari, kemudian secara random mengambil sebuah potongan kertas di toples, dan meminta beberapa anak yang namanya tertulis di potongan kertas tersebut menjawab pertanyaan secara bergantian. Strategi 5 jari. Di akhir pembelajaran, strategi ini memberikan murid cara untuk merangkum atau bahkan mempertanyakan apa yang baru saja mereka pelajari. 3 petunjuk dapat disediakan bagi murid untuk menanggapi, yaitu 3 hal yang tidak murid ketahui sebelumnya, 2 hal yang mengejutkan murid tentang topik tersebut, 1 hal yang ingin murid mulai lakukan dengan apa yang telah dipelajari. Gagasan baru yang saya dapatkan dari video atau artikel. Saya mendapatkan gagasan yang baru dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi, karena sebelumnya saya hanya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi hanya berfokus pada prosesnya saja, belum menerapkan dalam konten maupun produk. Saya juga mendapatkan gagasan baru tentang contoh-contoh strategi penilaian formatif, yang bisa menjadi referensi saya dalam melaksanakan penilaian formatif. Hal yang akan sulit diimplementasikan, tingkat kesiapan murid, minat belajar, serta profil belajar yang berbeda-beda. Sehingga perlunya usaha yang sungguh-sungguh untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, menetapkan dalam hati dengan penuh keyakinan kita pasti bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi perlunya kolaborasi baik dengan murid bahkan dengan orang tua wali murid, serta kepala sekolah dan rekan guru lainnya. Pertanyaan yang masih saya miliki, saya masih kurang paham dalam membedakan antara assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning, karena sebelumnya saya hanya memahami jenis assessment, yaitu assessment diagnostik, assessment formatif, assessment sumatif.